Tingginya sekitar 10 cm-an. Kita bisa lihat ya ukurannya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Kituan Kreasi. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga saat ini dan seterusnya teman-teman semuanya diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman cara mudah dalam pembibitan bidara. Sebagaimana kita tahu bahwa khasiat bidara itu sangat besar sekali manfaatnya. Contohnya seperti untuk terapi ruqyah, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati gatal-gatal, dan selain untuk khasiat herbal lainnya juga bermanfaat untuk kecantikan. Contoh untuk lulurannya itu bisa pakai serbuk bidara. Teman-teman, untuk mendapatkan daun bidara sebetulnya gampang-gampang susah ya, karena sebagian orang juga pernah menghubungi saya, di mana sih biasanya dijual pohon bidara gitu, karena di daerahnya sendiri itu jarang pohon-pohon bidara yang ditanam. Dengan kondisi tersebut, akhirnya menggugah saya untuk membuat sebuah video, membuat tutorial bagaimana caranya yang paling mudah untuk pembibitan bidara, sehingga nantinya teman-teman bisa menanam sendiri di karang rumah, tidak repot-repot untuk mencari keluar, membrowsing ke online shop gitu. Jadi bisa ngambil sendiri di rumah. Nah, bagaimana caranya? Kita saksikan berikut ini. Pertama-tama kita haluskan dulu bawang merahnya, kita ulek ya. Tidak terlalu halus juga, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke gelas plastik ini. Nah, dimasukkan ya. Terus kemudian kita kasih air. Udah cukup. Nah, setelah bawang merah dimasukkan ke gelas ini dan dikasih air, kemudian kita masukkan biji bidaranya. Nah, kalau saya ini ya bebas ya teman-teman mau pakai berapa biji, cuman di sini saya pakainya sedikit aja. Setelah itu kita tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kebetulan kalau saya ini ditaruh di pojokan rumah, jadi minim sekali untuk terkena sinar matahari ya teman-teman. Di sini saya pakai campuran bawang merah ya. Mungkin ada yang bertanya, fungsi bawang merah ini sendiri untuk apa sih? Fungsinya untuk mempercepat ataupun memancing tumbuhnya tunas di bidara ini sendiri. Jadi nantinya bisa lebih cepat pertumbuhan tunas dari yang tidak pakai bawang merah ya teman-teman. Ini nanti kita endapkan selama 8 jam. Akhirnya 8 jam sudah kita lewati. Kondisinya akan seperti ini teman-teman ya. Alhamdulillah tidak ada yang mengambang biji bidaranya. Kalau misalkan ada yang mengambang berarti itu kurang baik untuk pembibitan ya. Setelah proses perendaman ini, kita akan masuk proses selanjutnya. Untuk proses berikutnya, kita sediakan tempat seperti ini. Nah, diusahakan yang bening ya, biar nanti misalkan tumbuh tunas itu bakal kelihatan. Kemudian sendok kecil, terus tisu, dan yang terakhir ini tutupnya. Nah, tutupnya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, sediakan juga air. Untuk proses berikutnya, pertama-tama kita masukkan tisu ke tempat bening ini. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita cipratkan air ke tisunya.
cipratkan biar nantinya bisa lembab. Setelah dirasa sudah cukup nih, kemudian kita masukkan biji bidara yang sudah melalui proses perendaman. Nah, kita masukkan ke tisunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus semuanya dimasukkan ke tisu. Akhirnya semua biji bidara sudah kita pindahkan ke tempat ini. Nah, setelah kita pindahkan semuanya, kemudian kita tutup rapat ya, diusahakan tutup rapat. Kemudian kita tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari kayak tadi ya. Proses perendaman 8 jam kita tempatkan di pojokan rumah. Oke teman-teman, ini adalah kondisi hari kedua ya. Kita lihat tadi sekilas saya udah ngecek ada tumbuh tunas walaupun masih kecil ya. Nah, kelihatannya teman-teman, ini yang putih nih, yang panjang sedikit kecil, ini adalah tunas dari bidara, biji bidara. Teman-teman, ini media polybag yang akan kita jadikan media tanam dari bidara. Ini saya pakai yang bekas dari tanaman melon ya. Nah, di sini masih ada gulma ya. Ini tandanya si tanah masih subur, masih layak pakai. Biasanya kalau misalkan untuk ditanam yang baru itu dijemur dulu atau ya ada proses lagi lah, cuman saya akan langsung saja. Oke, ini untuk polybagnya ataupun media tanam yang akan kita tanam bidara sudah kita bersihkan dari rumput ataupun gulma ya. Kita akan langsung saja tanam biji bidaranya di media tanam ini. Jadi posisinya gini ya teman-teman, ini untuk tunasnya kita tempatkan di bawah itu. Kita tempatkan di bawah, kita kembangin dulu aja seperti ini. Nah, ini ya, kita simpan di bawah. Nah, seperti ini. Oke, proses pemindahan biji bidara ke media tanam polybag sudah selesai. Sekarang tinggal kita lihat pertumbuhan beberapa hari ke depan akan seperti apa. Oke teman-teman, ini adalah hari pertama kita sudah pindahkan biji bidara ke media tanam polybag. Kemarin saya pindahkannya sore hari. Ini adalah hari pertama di pagi hari, sekitar pukul 6 pagi. Jadi matahari belum terlalu panas ya. Ini adalah sekitar 7 polybag nih, disesuaikan dengan jumlah bijinya, biji bidara. Kita cek keadaan tanahnya. Ini masih lembab ya, jadi kita tidak usah disiram lagi. Nah, sebelum matahari terik, kita tutup media polybag ini bisa dengan plastik. Saya kebetulan pakai ini nih, pakai tutup styrofoam. Hari pertama cukup sekian dulu, kita lanjut ya besok lagi.
kita cek. Teman-teman, kita langsung loncat ke hari 25. Nah, ini tingginya sekitar 10 cm-an. Kita bisa lihat ya ukurannya. Ini sudah saya siram barusan. Nah, saya jelaskan kembali seperti di awal video bahwa media tanam yang saya pakai ini adalah media tanam bekas saya tanam melon dulu. Waktu saya tanam melon ini, media tanamnya adalah campuran dari tanah, kemudian sekam bakar, dan berbagai macam pupuk, teman-teman. Kemarin kan waktu pas saya awal tanam bidara ini, itu kita pastikan dulu kesuburannya dengan melihat ada tanaman gulma, teman-teman, ataupun rumput-rumput kecil yang tumbuh di polybag ini. Berarti bisa dipastikan bahwa si media tanam ini masih bisa layak pakai. Biasanya kalau misalkan yang bekas itu ada proses terlebih dahulu, seperti dilakukan pengeringan, dijemur selama 1 minggu ya, baru bisa dipakai lagi. Nah, kalau untuk media tanam ini, ketika saya tanam bidara ini, saya tidak pakai pupuk lagi, teman-teman. Saya tidak pakai pupuk lagi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai media tanam baru, itu yang sudah saya jalankan, yang sudah saya gunakan, media tanamnya itu adalah tanah, sekam bakar, dan pakai NPK Mutiara. Untuk perbandingan campurannya bisa digunakan tanah 1, sekam bakar 1, jadi setengah-setengah, teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan pupuk kandang ya, kotoran kambing juga bisa. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Barangkali ada yang punya cara praktis ataupun metode yang lebih baik dari yang saya pakai ini, teman-teman juga bisa berbagi, bisa meng-sharekan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.